Karena memang luar biasa rasanya ya. Bagaimana mungkin 4 tersangka tanpa borgol dimasukkan ke dalam satu mobil yang cuma dikawal 2 petugas. Lalu petugas tersebut tidak memborgol 4 orang ini. Dan tiba-tiba semuanya meninggal dan matinya dengan beberapa kali tembakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya masih ingin membacakan, menguber berita dari rekonstruksi insiden antara aparat dan FPI ya, Front Pembela Islam Laskar Pengawal Habib Rizik di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Nah, ini ada pernyataan dari Munarman sebagaimana dilansir oleh Tempo ya, tempo.co. Munarman sebut banyak keanehan di rekonstruksi penembakan Laskar FPI. Kita bacakan ya, karena saya pun merasa aneh juga ya, gitu. Karena yang saya tidak habis pikir adalah hilangnya nyawa 6 itu yang sesungguhnya tidak bisa meyakinkan. Ceritanya seperti apa? Awalnya kan dikatakan tembak menembak, lalu 6 tewas. Rupanya versi yang lebih baru ini adalah 2 tewas di tempat, 4 diambil. Dan ketika diambil itulah dia kemudian ditembak dari jarak dekat karena mau merampas senjata dari petugas. Dan mereka tidak diborgol. Padahal baru saja temannya meninggal. Rasanya aneh ya dari sisi SOP. Tapi tidak hanya SOP, Sobat era sekalian. Jangan kemudian kita hanya terbelenggu pada SOP. Wah, ini pelanggaran SOP. Enggak. Kalau memang itu kesengajaan untuk menghilangkan nyawa, bukan pelanggaran SOP. Itu namanya pelanggaran hak asasi manusia. Tapi kita tidak boleh menuduh. Kita ikuti dan kita baca dulu ya. Tempo.co Jakarta. Juru bicara Front Pembela Islam Munarman mengatakan, hasil rekonstruksi kasus penembakan 6 Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 semakin menunjukkan banyak keanehan dalam kasus ini. Salah satunya menurut Munarman adalah keempat tersangka masih hidup saat dibekuk oleh polisi. Berarti tidak terjadi tembak-menembak, ujar Munarman di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin 14 Desember 2020. Keanehan selanjutnya menurut Munarman, saat polisi memasukkan 4 anggota FPI itu ke dalam satu mobil yang hanya diisi 2 orang penyidik. Lalu dalam perjalanan, keempat anggota FPI itu disebut berusaha menyerang polisi dan merebut senjata api mereka. Aneh kan? Menurut Munarman, hal itu ganjil karena polisi sempat menyebut mereka memiliki senjata api dari 2 anggota FPI lain yang sudah tewas tertembak. Sehingga aksi perebutan senjata di dalam mobil dan berujung penembakan itu tak masuk akal. Itu makin aneh. Ini makin aneh dan dihabisi 4-empatnya di dalam mobil. Ini makin jelas mereka dituduh pasal 170 KUHP tentang melawan petugas, ujar Munarman. Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri melakukan rekonstruksi di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek pada Senin dini hari sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia bagian Barat. Rekonstruksi yang berjalan sekitar 4 jam itu memeragakan 58 adegan. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi menyebut anggota Laskar FPI menembak sebanyak 3 kali ke arah mobil polisi. Dari dalam mobil 2 orang menembak 3 kali. Secara bersamaan petugas dari mobil membalas menembak ke arah Chevrolet abu-abu milik pelaku, kata seorang petugas saat rekonstruksi di tempat kejadian, Senin dini hari 14 Desember 2020. Tembak-menembak itu bermula dari kejar-kejaran antara polisi dengan sejumlah mobil yang ditumpangi keluarga Rizik Syihab dan pengawalnya di Tol Cikampek. Dari 10 rombongan mobil Rizik, 2 mobil diantaranya memisahkan diri dan melaju ke arah Jalan Internasional Karawang Barat. 2 mobil jenis Avanza berclear silver dan Chevrolet Spin berclear abu-abu ini yang kemudian dikejar 1 mobil polisi. Wah, luar biasa ya. Di jalan dekat bundaran Novotel, mobil Avanza yang ditumpangi Laskar FPI memepet mobil Avanza polisi ke tepi jalan, lalu melarikan diri ke arah tol. Sementara mobil Spin berisi 6 anggota Laskar FPI berhenti.
4 anggota disebut keluar memegang senjata tajam dan 2 anggota memukul bagian depan mobil polisi. Seorang anggota polisi keluar mobil lalu mengeluarkan tembakan peringatan sambil berteriak, "Polisi, jangan bergerak." Setelah itu, 4 anggota laskar yang memegang senjata tajam masuk kembali ke mobil. 2 anggota kemudian keluar mobil dan menembak ke arah mobil polisi sebanyak 3 kali. Kemudian mereka melarikan diri ke arah jembatan Badani. Di sana kembali terjadi aksi tembak-tembakan. M. Julius Firmansyah. Jadi tembak-tembakan, tapi nembaknya 3 kali ya. Jadi sobat era sekalian, ya kita serahkan saja ya kepada rasionalitas kita semua ya. Apakah memang begitu kejadiannya? Apakah kecurigaan Munarman itu beralasan atau tidak? Karena memang luar biasa rasanya ya. Bagaimana mungkin 4 tersangka tanpa borgol dimasukkan ke dalam satu mobil yang cuma dikawal 2 petugas. Lalu petugas tersebut tidak memborgol 4 orang ini. Bagaimana ya? Jadi dan tiba-tiba semuanya meninggal dan matinya dengan beberapa kali tembakan. Lalu kalau memang ditembak karena membela diri, karena mau merebut senjata, kenapa ada misalnya menurut pengakuan keluarga dan mereka yang melihat atau memandikan jenazah ada semacam bekas-bekas penganiayaan, diinjak misalnya, diseret dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, masalah ini harus dibuat terang dan tidak bisa mengandalkan rasanya pihak kepolisian sendiri. Bukan tidak percaya pada polisi, tapi itu berlaku secara universal dimanapun di dunia ini, bahwa orang tidak mungkin bisa menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Jadi dalam konteks ini kan sebenarnya yang dituduh adalah aparat keamanan yang dianggap telah mengadakan pembantaian. Karena itu mereka harus membuktikan bahwa memang betul itu adalah lawful killing, bukan unlawful killing, bukan extrajudicial killing. Dan itu melalui rekonstruksi sepertinya kalau saya baca dari berita-berita kurang meyakinkan mengenai koherensi ceritanya, logika ceritanya, logic thinkingnya nggak dapat, terutama ketika ada adegan di mana 4 laskar itu dimasukkan ke dalam mobil dan hanya dikawal 2 orang. Munarman menyebut, saya sendiri tidak tahu persis, ada versi lain mengatakan berapa orang, tapi kalau mobilnya mobil kecil ya tidak bisa banyak juga. Kalau mobilnya sekelas Innova saja ya paling cuma 8 orang. Kalau 8 orang berarti 4-4. Riskan kan, tetap kan, karena satu sopir pasti dia tidak bisa apa-apa. Artinya tetap lebih banyak tersangka kalau mau dikatakan begitu, lebih banyak laskar FPI. Tapi polisi bersenjata, iya, kalau misalnya dia berhasil memiting satu polisi dijadikan tameng dan lain sebagainya, saya kira tidak semudah dan semulus itu juga tiba-tiba 4-4-nya tertembak dan meninggal, seolah-olah tidak ada perlawanan sama sekali. Karena kalau kehebatannya begitu sempurna, ya harusnya polisi cukup melumpuhkannya. Ya, sobat era sekalian, itu dulu dari Munarman. Nanti kita akan bacakan berita-berita lain, pro dan kontranya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.